Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2846. My Novel. Ziwu Zong mengenakan jubah Tao yang berkibar, sepasang matahari dan bulan bersinar seperti jalan di pundaknya, memantulkan langit berbintang. Sikap seperti itu sungguh tak terlukiskan. Dengan sapuan ujung jari, semua pemandangan yang diubah oleh riak waktu menghilang. Ziwu akhirnya berkata, sisi lain dari takdir tidak sama seperti sebelumnya. Sumpah Xuan Meng telah hancur. Aku bisa patuh atau tidak, semuanya terserah padaku. Hati Li Sansheng bergetar. Pada saat ini, semua orang yang hadir secara bertahap mendapatkan kembali indera pendengaran mereka dan mendengar suara yang tidak tahu apa-apa. Namun, saat ini, masih terlalu dini untuk membicarakan hal-hal ini. Di sungai takdir yang panjang ini, orang-orang dari sisi lain adalah orang luar, dan tidak disukai oleh tatanan takdir. Ziwu Zong mengulurkan tangannya untuk meraba-raba borgol untuk beberapa saat, lalu terkejut, dan berkata dengan frustrasi, aku lupa bahwa ini hanya sebuah tanda, dan beberapa melon dan buah yang kubawa tidak ada di sana. Semua orang. Lu Hongpao membuka matanya lebih lebar lagi. Sungguh eksistensi yang luar biasa. Mengapa dia masih berpikir untuk memakan melon dan buah-buahan saat ini? Apakah dia serius? Li Sansheng teringat sebuah rumor yang dibicarakan semua orang di pasar Suandao. Konon, Ziwu Zong adalah pria yang aneh, dia tidak kecanduan alkohol atau daging, tetapi dia tergila-gila memakan melon dan buah-buahan. Dalam hidupnya, apapun yang dia lakukan, dia selalu membawa melon dan buah-buahan. Saat makan, dia tidak menghindar dari kesempatan apapun atau pandangan orang lain. Dahulu kala, ketika Ziwu Zong masih berlatih Zen dalam agama Buddha, dia mencoba meditasi dengan mulut tertutup, tetapi dia selalu gagal. Alasannya adalah karena dia tidak bisa menghentikan kebiasaannya memakan melon dan buah-buahan. Konon, Ziwu Xiang sekali lagi memakan segenggam biji melon di depan beberapa musuh besar sebelum membunuh musuh di medan perang. Dia sangat tersinggung oleh musuh-musuh besar itu, dan semua orang menjadi merah padam terhadap Ziwu. Berjuang tanpa akhir. Pada akhirnya, setelah Ziwu Chang menang, dia menghela nafas dan berkata bahwa di atas Dao, saya hanya memiliki hobi kecil ini yang tersisa. Tidak bisa berhenti sama sekali. Jika Anda berhenti, Anda bukan manusia. Di masa lalu, semua orang di dunia ingin tahu tentang betapa langka dan langkanya melon dan buah yang tidak dapat dilepaskan oleh raksasa tertinggi. Hasilnya mencengangkan. Semuanya adalah melon dan buah yang dapat ditemukan di dunia, seperti kurma hijau, nanas, buah merah, biji melon, kacang tanah, dan lainnya. Di antara semuanya, jumlah biji melon adalah yang paling mengesankan. Para murid Sekte Wuzong, yang telah berhubungan dengan Ziwu Zong selama bertahun-tahun, secara bertahap menemukan bahwa sang patriark paling banyak memakan biji bunga matahari, yang berarti bahwa suasana hatinya tidak baik atau buruk. Ketika memakan jujube hijau, itu berarti dia sangat tidak bahagia, jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa leluhur memakan jujube, dan yang lain ingin menghabiskannya. Ketika memakan buah merah, itu melambangkan suasana hati yang bahagia. Jika Anda mendekati patriark saat ini, Anda memiliki harapan besar untuk mendapatkan manfaat dari hadiah patriark. Secara keseluruhan, Ziwu Xiang adalah orang yang aneh. Tidak hanya kepribadiannya seperti ini, caranya seperti ini, bahkan hobinya seperti ini, itu hanyalah anomali di antara para raksasa tertinggi. Tidak dapat memakan melon dan buah-buahan, Ziwu Zong jelas sedikit tertekan, mendesah pelan, mengangkat matanya dan menatap ke kejauhan. Kaisar Surgawi, takdir adalah milik, jalan surga adalah milik. Sebelum perubahan drastis yang sebenarnya datang, di sungai takdir yang panjang ini, Kaisar Surga adalah tuannya, penetrasi orang luar. Tangan masuk, keberuntungan dan kemalangan tidak dapat diprediksi. Apa yang dia katakan mudah dimengerti. Tetapi Li Sansheng dan para Kaisar Surgawi itu tampaknya mengerti. Apa pergolakan yang sebenarnya? Mengapa Anda mengatakan bahwa di sungai takdir yang panjang, ketika orang luar campur tangan, keberuntungan dan kemalangan tidak dapat diprediksi? Keabadian tidak memiliki penjelasan. Dia memandang Li Sansheng dan berkata, reinkarnasi tuanmu sangat kuat, dan dia telah berjalan keluar dari jalan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Aku berharap dia punya kesempatan untuk membunuhku di masa depan. Di antara alisnya, ada jejak harapan. Li Sansheng terdiam beberapa saat. Dahulu kala, guru besar dan Ziwu Zong memiliki permusuhan yang mematikan. Alasannya sangat rumit, tidak hanya ada perselisihan di jalan, tetapi juga keluhan pribadi. Semua orang tahu bahwa Ziwu Zong telah dikalahkan oleh pedang guru besar, dan lebih dari sekali. Tetapi setiap kali dia kalah, pengetahuan tentang ketidakterbatasan akan menjadi lebih kuat, yang sangat keterlaluan.
Beberapa orang baik mengatakan bahwa Ziwu Zong menganggap tetua sebagai batu asah. Sampai Ziwu akhirnya berdiri dengan bangga di puncak, dia berencana untuk memutuskan hubungan sepenuhnya dengan tetua. Tetapi pada saat itu, tetua telah menghilang di pasar Zongmiao Dao selama bertahun-tahun. Baru kemudian orang-orang menyadari bahwa setelah pergi ke pasar Zongmiao Dao, guru besar telah bereinkarnasi dan dibangun kembali. Di masa lalu, pembudidaya pedang kota Kaisar Pedang juga bertanya kepada tetua mengapa dia tidak membunuh Xi Wuxiang setiap saat dia mengalahkan Xi Wuxiang. Apakah tidak mungkin untuk membunuh, atau ada alasan lain? Sang guru besar tidak pernah menanggapi. Sejauh ini, tidak ada yang tahu rahasia ini. Ziwu Zong tidak pernah membicarakan masalah ini, hanya mengatakan bahwa itu adalah keluhan pribadi antara dirinya dan penguasa kota Kaisar Pedang, yang tidak akan pernah mati. Tiba-tiba, Ziwu Zong menatap Lu Hongpao. Dia sepertinya menyadari sesuatu, mengulurkan tangan, menjepit jari-jarinya dan membuat rumus, seolah-olah dia sedang menyimpulkan sesuatu. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba tertawa dengan penuh arti, benar-benar pahlawan wanita, tidak heran. Lu Hongpao bingung, apa maksudmu? Mengetahui bahwa tidak ada akhir tetapi tidak lagi berbicara, sosok itu diam-diam berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dalam potongan bambu kuning aprikot. Keempat kaisar surgawi saling memandang, sama-sama bingung. Saudara Tao, supernatural itu baru saja pergi. Sebenarnya, Li Sansheng adalah satu-satunya yang hadir yang mengetahui asal-usul Ziwusu. Bahkan keempat kaisar surgawi tidak tahu betapa luar biasa keberadaan pria yang mereka hormati sebagai saudara Dao. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung, kamu ingin tinggal dan mati. Li Sansheng mendengus dingin, wajahnya sangat jelek. Kemunculan Xi Wuxiang meninggalkan bayangan yang melekat di hatinya. Kata-kata yang diucapkan Xi Wuxiang sebelumnya membuatnya merasakan potensi krisis yang tak terlihat. Nasib pihak lain telah berubah drastis. Kota Kaisar Pedang hancur. Mungkin ada perubahan besar dalam sungai takdir yang panjang di masa depan. Dan Xi Wuxiang, lawan lelaki tua itu saat itu, jelas telah mengarahkan pandangannya pada reinkarnasi lelaki tua itu. Bagaimana mungkin Li Sansheng tidak khawatir tentang semua ini? Keempat kaisar surgawi saling memandang dan menghela napas lega. Mereka akhirnya mengerti bahwa kemunculan saudara Tao itu telah membantu mereka menyelesaikan krisis. Kalau tidak, bagaimana mungkin tukang reparasi pedang bernama Li Sansheng itu bisa begitu mudah diajak bicara? Ngomong-ngomong, tinggalkan apa yang bukan milikmu, kata Li Sansheng dingin. Setelah berpikir sejenak, keempat kaisar surgawi itu pun mulai mengerti, menahan keengganan di hati mereka, satu persatu mengeluarkan pecahan tubuh Dao milik Lu Hongpao yang telah mereka rebut sebelumnya, dan mengembalikannya dengan sukarela. Kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan pergi. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Dari awal hingga akhir, Li Sansheng tidak menghentikannya. Gadis, lelaki tua itu memintaku untuk berbicara denganmu. Li Sansheng berbalik dan menatap Lu Hongpao. Lu Hongpao terkejut, seolah-olah dia samar-samar menebak sesuatu, berkata, Yang Mulia, tolong beri tahu aku. Li Sansheng langsung berkata, Jalan Suyi hanya bisa ditempuh oleh dirinya sendiri, dan orang lain tidak bisa melakukannya untuknya. Jika gadis itu terus merencanakan jalan kultivasi untuknya, dia hanya akan melakukan hal-hal yang salah dengan niat baik. Lu Hongpao langsung terdiam. Mengapa dia sendiri tidak mengetahuinya? Sejak Suyi memasuki sungai takdir, dia telah merencanakannya secara diam-diam, menggunakan kekuatannya secara diam-diam untuk membimbing Suyi ke benua King Feng dan mengatur agar Suyi memasuki benua Wen. Dia hanya ingin melakukan sesuatu untuknya sebanyak mungkin. Dan itu tanpa pamrih dan tanpa syarat. Namun setelah mengalami pembunuhan hari ini dan melihat keberadaan Heya dan Xi Wuxiang dari sisi takdir yang lain, Lu Hongpao tiba-tiba menjadi tenang dan mulai memikirkan satu hal. Jika aku tidak campur tangan dan mengganggu jalan kultivasi Suyi, bukankah pembunuhan dan malapetaka hari ini akan terjadi? Jika kamu dapat lebih memikirkan dirimu sendiri ketika melakukan sesuatu, alih-alih hanya ingin memberikan semua yang menurutmu baik kepada pihak lain, apakah itu akan berbeda? Memikirkan hal ini, rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam muncul diam-diam di hati Lu Hongpao. Aku tidak mengkritik gadis itu, sebaliknya, aku mengagumi gadis itu. Li Sansheng menunjukkan senyum yang sederhana dan jujur, betapa beruntungnya Suyi memiliki orang kepercayaan seperti seorang gadis. Lu Hongpao mengoreksi, dia dan aku adalah saudara yang baik. Li Sansheng menggaruk kepalanya dan berkata, menurutku, mereka semua sama. Selanjutnya, Li Sansheng membuka diri dan mengatakan beberapa hal. Misalnya, dalam pembantaian hari ini, guru tetua telah mengatur agar dia datang, tetapi dia sebenarnya telah menyaksikan pertempuran secara diam-diam sebelumnya. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan tepat waktu bukanlah karena dia tidak menyelamatkannya, tetapi karena dia memanfaatkan pembunuhan ini untuk memberi Lu Hongpao kesempatan untuk menerobos dirinya sendiri, dan membiarkannya mati untuk bertahan hidup.
Sederhananya, tidak ada yang perlu dipatahkan. Latihan Kaisar Langit seperti berlayar dengan perahu di arus takdir, untuk mencapai pantai seberang. Tetapi jika Anda tidak melompat dari kaki Anda dan mendayung perahu, bagaimana Anda bisa mencapai pantai seberang? Dalam pertarungan sebelumnya, tubuh Tao Lu Hongpao hancur, vitalitas jiwanya hampir habis, dan tahta abadi, Tianyu, yang dimilikinya akan segera direnggut, dan dia benar-benar dalam situasi kematian yang menyedihkan. Semua ini setara dengan menghancurkan semua kepercayaan dan kekuatan Lu Hongpao, dan menderita malapetaka. Untuk merampok, pergilah dengan paksa. Bagi Kaisar Surga, menderita malapetaka ini tidak sama dengan terbalik saat berlayar di arus takdir. Dan niat membunuh Li Sansheng tepat sekali, ketika Lu Hongpao masih takut mati dan kelelahan, dia menyeretnya kembali. Tanpa terlihat, aku mengalami pengalaman hidup mati. Ini adalah kesempatan yang bagus. Mulai sekarang, Lu Hongpao memiliki potensi untuk mendaki ke sisi lain takdir. Aku pernah merusak perahu di bawah kakiku, jadi aku secara alami memiliki latar belakang untuk meninggalkan perahu dan pergi ke darat di masa depan. Setelah mendengar semua ini, Lu Hongpao tidak dapat menahan diri untuk tidak berada dalam keadaan kesurupan. Ternyata ada rahasia seperti itu yang tersembunyi di dalamnya. Metode orang tua itu terlalu luar biasa. Li Sansheng berkata, sekarang, tubuh Tao gadis itu telah hancur, pikiran dan jiwanya telah terluka parah, dan hanya ada vitalitas yang tersisa. Jika gadis itu tidak keberatan, kamu dapat pergi ke suatu tempat untuk berlatih denganku. Di masa depan, gadis itu pasti akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di jalan. Lu Hongpao berkata, ini juga diatur oleh tetua itu. Li Sansheng mengangguk dan berkata, tepat sekali, gadis itu telah membayar reinkarnasi dari guruku yang lebih tua tanpa syarat, dan guruku yang lebih tua telah melihat semuanya, bagaimana mungkin dia tidak mengungkapkannya. Lu Hongpao menggelengkan kepalanya, aku tidak mengharapkan imbalan apapun. Li Sansheng tersenyum jujur dan berkata, aku mengerti, tetapi di jalan, dengan situasi gadis itu saat ini, dia tidak akan dapat membantu Su Yi dalam waktu singkat. Selain itu, Su Yi pasti sangat khawatir tentang keselamatan gadis itu. Agar dia tidak khawatir, gadis itu juga harus menyetujui masalah ini. Lu Hongpao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengusap pipinya, harus kukatakan, Yang Mulia benar-benar pelobi yang baik. Aku menyetujui masalah ini. Li Sansheng berkata dengan rendah hati, itu semua diajarkan oleh yang lebih tua. My Novel. Chapter 2847. My Novel. Di Sungai Takdir yang Panjang. Lahar dan api yang berkobar di antara langit dan bumi. Sosok Li Sansheng dan Lu Hongpao muncul entah dari mana. Li Sansheng berdeham dan berkata dengan keras, Gui tua, keluarlah untuk menjemput para tamu segera. Lahar itu seperti laut, dan dari kedalaman gelombang api yang bergolak, kepala seperti kura-kura menonjol keluar, seperti gunung yang megah, mengisi kekosongan. Hanya sepasang mata, seperti matahari yang terik tergantung tinggi di langit, kemasan dan menakutkan. Lu Hongpao tersentak. Dalam perjalanan ke sini, Li Sansheng telah memberitahunya bahwa tempat yang akan ditujunya disebut Gua Pedang Tersembunyi. Dahulu kala, guru besar kota Kaisar Pedang meninggalkan 3 pedangnya di sana, dan seorang bajingan tua diam-diam mengawasinya. Tiba sekarang, ketika melihat kura-kura tua yang muncul dari dunia lahar, Lu Hongpao tiba-tiba menyadari bahwa ini sama sekali bukan bajingan tua biasa, tetapi keberadaan yang menakutkan dan tak terbatas. Aura itu bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Langit seperti dia. Sebagai Kaisar Langit, Lu Hongpao tentu tahu bahwa ada banyak rahasia dan makhluk tak dikenal yang tersebar di Sungai Takdir yang luas dan tak berujung. Di antara mereka ada beberapa makhluk berbahaya yang dapat mengancam kehidupan Kaisar Langit. Lu Hongpao telah melihat beberapa dalam hidupnya. Tetapi dia belum pernah melihat makhluk apapun di Sungai Takdir yang panjang yang dapat dibandingkan dengan kura-kura tua di depannya ini. Apa yang kamu lakukan, dasar orang tak berguna. Ketika kura-kura tua itu membuka mulutnya, suaranya menggelegar. Li Sansheng melompat dan mengutuk, siapa yang kamu katakan tidak berguna? Baru saja aku bertarung dengan Ziwu Zong, yang disebut tidak berguna. Jika kamu ada di sana saat itu, aku khawatir kura-kura itu akan ketakutan setengah mati. Kura-kura tua itu terkejut, pengetahuan tidak ada habisnya. Li Sansheng berkata dengan bangga, tentu saja. Itu hanya tanda, tidak ada yang perlu dibicarakan di depan Paman Muli. Lu Hongpao memiliki mata yang aneh. Dia sudah melihat sikap pendekar pedang di kota Kaisar Pedang yang tidak takut mati, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pendekar pedang seperti Li Sansheng, yang tampak sederhana dan jujur, dapat menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kura-kura tua itu terdiam beberapa saat, lalu mencibir, mengetahui keberadaan Wu Xiang. Bagaimana dia bisa berdebat denganmu, jika kamu bisa melawannya, aku akan berlutut dan memanggilmu Paman Li. Li Sansheng tersenyum dan berkata, hei. Kura-kura tua itu menatap, dan cakar besar tiba-tiba muncul di kehampaan,
langsung menekan Li San hingga mati di lautan lava cair, membakarnya dan berteriak. Lepaskan, kakek kura-kura, leluhur kura-kura. Jika kamu melakukan ini lagi, aku benar-benar akan terbakar berkeping-keping. Li Sansheng berteriak keras. Kura-kura tua itu berkata perlahan, Tuan memintamu meminjam pedang dariku hanya untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Gadis kecil, Lu Hongpao memiliki pandangan aneh di matanya, tetapi dia sangat senang di dalam hatinya. Hei, kura-kura tua ini berbicara dengan sangat baik. Lepaskan dulu, Li Sansheng berteriak di dalam lahar. Kura-kura tua itu berkata, jawab aku dulu. Li San sangat marah, gadis kecil itu adalah orang kepercayaan reinkarnasi lelaki tua itu, dan dia bertarung sampai mati untuk reinkarnasi lelaki tua itu tadi, dan dia hampir mati. Kura-kura tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh, dan berkata dengan kagum, gadis, aku sangat lalai sebelumnya, aku harap kamu tidak ingin tersinggung. Lu Hongpao menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk Li Sansheng yang ditekan ke dalam lahar, mengapa kamu tidak melepaskan Li Daoyou terlebih dahulu? Li Sansheng berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat itu, alis dan rambutnya hilang karena luka bakar, dan dia tidak tega melihatnya. Kura-kura tua itu tersenyum dan berkata, karena gadis itu sudah bicara, maka aku akan mengampuni orang tak berguna ini sekali saja. Sambil berbicara, telapak tangan raksasa itu menghilang, dan Li Sansheng segera lolos dari perangkap dan terbang ke langit. Orang tua, kau, Li Sansheng membuka mulutnya dan hendak berteriak, tetapi dia ditatap dingin oleh mata kura-kura tua itu, dan dia tidak bisa langsung mengumpat. Setiap pembudidaya pedang di kota Kaisar Pedang tidak takut mati, tetapi di depan orang-orangnya sendiri, dia akan mengakui bahwa dia harus mengakuinya. Guru tertua berkata, biarkan Nona Lu di sini untuk berkultivasi di masa depan, dan kau, bajingan tua, akan membantu melindungi Dharma. Li Sansheng berkata dengan tidak senang, begitulah adanya, aku hanya bertanya padamu, kura-kura tua, apakah kau setuju atau tidak? Ekspresi kura-kura tua itu menjadi lebih serius dari sebelumnya, dan dia berkata dengan nada yang hampir saleh, budak tua ini akan mematuhi perintah guru besar. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku mendengar perintah dari guru besar lagi. Hal ini membuat hati Lao Gui gelisah, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Selanjutnya, Li Sansheng menggambarkan situasi Lu Hongpao. Mengetahui bahwa tubuh Tao Lu Hongpao telah hancur dan hanya sedikit kehidupan yang tersisa di jiwanya, kura-kura tua itu tidak dapat menahan rasa kasihan, dan berkata, jangan khawatir, gadis, aku akan membentuk kembali tubuh Tao untukmu, dan aku akan membuatmu memiliki nirwana Phoenix, perubahan terlahir kembali. Saya pikir ini juga. Apa yang paling ingin dilihat oleh Guru Agung? Lu Hongpao tercengang. Sebagai Kaisar Surga, dia paling tahu situasinya saat ini, dan dia tidak berharap untuk memulihkan kekuatannya sebelumnya dalam waktu singkat. Namun, kura-kura tua itu berkata bahwa dia dapat membantunya mencapai transformasi seperti nirwana burung Phoenix. Hal ini membuatnya sedikit skeptis untuk sementara waktu. Bahkan pedang Dao pun telah hancur. Kura-kura tua itu menjadi semakin marah. Sebagai Kaisar Surga, gadis itu tidak ragu untuk membayar harga yang sangat mahal demi reinkarnasi tuanku. Sungguh mengagumkan. Sambil berkata demikian, kekosongan bergetar, dan dua pedang Dao muncul berdampingan, muncul di hadapan Lu Hongpao. Pedang pertama seterang awan di 9 surga, ujung tajamnya menyilaukan, dan menghembuskan kecemerlangan ilahi dari Jalan Agung. Pedang kedua panjangnya hanya 7 inci. Pedang itu adalah pedang terbang, ramping seperti cabang pohon willow, menerbangkan bintang-bintang yang pecah. Badan pedang itu terbungkus tebal dalam lapisan kain berwarna darah, dan wajah aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Gadis, kedua pedang Dao ini peninggalan kakekku, yang satu terkenal dan yang lainnya bernama Xie. Kura-kura tua itu berkata, kamu dapat memilih satu sebagai pedang. Tiba-tiba, Li Sansheng tidak dapat menyembunyikan rasa cemburu, dan berkata, bajingan tua, ketika aku meminjam pedang darimu sebelumnya, kau selalu menolaknya, tetapi sekarang kau mengambil inisiatif untuk memberikan pedang, bukankah terlalu serius untuk memperlakukannya secara berbeda? Kura-kura tua itu berkata dengan dingin, orang kepercayaan yang merupakan reinkarnasi dari lelaki tua itu, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan orang yang tidak berharga seperti itu? Tiba-tiba, Lao Gui memikirkan sesuatu, pedang Dao di tangan Li Sansheng penuh dengan salju, dan itu juga ditinggalkan oleh lelaki tua itu. Gadis itu dapat memilih, tidak peduli yang mana yang dipilihnya. Lu Hongpao, Kaisar Surga yang Agung, merasa tersanjung untuk pertama kalinya saat ini. Lu Hongpao ragu-ragu sejenak, tetapi tetap menolak, dalam situasiku saat ini, aku sama sekali tidak dapat menggunakan pedang Dao. Kura-kura tua itu tampaknya sangat mengerti, dan berkata dengan suara lembut, semuanya akan baik-baik saja, gadis itu dapat yakin, semua yang ada di gua pedang tersembunyi ini akan digunakan oleh gadis itu mulai sekarang. Saat dia berbicara, kura-kura tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dalam sekejap,
dunia magma tiba-tiba berubah, dan istana hitam muncul dari inti magma. Sebelum guru besar bereinkarnasi, dia meninggalkan pedang Xiao King Huan di istana itu. Karena gadis itu adalah seorang kultivator pedang, dia bisa pergi ke istana itu untuk berlatih. Kura-kura tua itu tampak ramah. Kura-kura itu tidak menjelaskan apapun, tetapi Li Sansheng membeku ketika mendengarnya, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Xiao King Huan, pedang yang telah bersama guru besar untuk waktu yang lama, di mana tinggal roh pedang yang mengklaim bahwa penguasaan ilmu pedang adalah yang kedua setelah guru besar. Di kota Kaisar Pedang, roh pedang itu disebut guru kecil. Orang tua itu tidak suka bersosialisasi, dan memiliki temperamen yang membosankan, dia tinggal menyendiri atau bepergian jauh. Sulit untuk bertemu satu sama lain selama ribuan tahun. Bahkan jika kita bisa bertemu, itu hanya sekilas. Jika tuan tua itu diam, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun selama ribuan tahun. Temperamennya yang pendiam dan menarik diri hampir diketahui seluruh dunia. Berkat tuan muda di kota Kaisar Pedang, dia tidak hanya bertanggung jawab untuk mengurus semua aspek kota Kaisar Pedang, tetapi juga berperan sebagai seorang pengkhotbah, berkhotbah dan mengajar para pembudidaya pedang di kota, dan menjernihkan keraguan. Dapat dikatakan bahwa siapapun dapat meninggalkan kota Kaisar Pedang, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk meninggalkan tuan muda. Aku tahu bahwa Xiao King Huan masih di sana, dan tuan muda itu pasti juga ada di sana. Aku tahu seperti ini. Hebat, hebat. Li Sansheng bergumam, tampak kehilangan ketenangannya. Lu Hongpao memiliki eksistensi seperti itu sehingga dia segera menyadari keanehan pedang Xiao King Huan. Gadis, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, dan kamu tidak perlu menolak. Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Kura-kura tua itu memandang dengan ramah. Mulai sekarang, kamu bisa berlatih di sini dengan tenang. Namun ketika ia melihat Li Sansheng, ia tiba-tiba menjadi tidak sabar dan jijik. Kamu tidak tahu harus berbuat apa di sana, keluarlah. Ledakan, lautan api lahar itu memicu gelombang besar, langsung menjatuhkan Li Sansheng. Sialan, bajingan ini semakin kasar padaku. Li Sansheng sangat marah. Ia menepuk pantatnya dan melangkah pergi. Kemunculan Zi Wuxiang membuatnya mencium potensi ancaman yang tak terlihat, dan ia harus memberitahu tetua itu sesegera mungkin. Di dalam sarung pedang yang membusuk, setan hati dari kehidupan pertama itu berbaring telentang di tanah, kakinya disilangkan, dan ia sedang membaca berita yang baru saja dikirim Li Sansheng dengan metode rahasia. Berita itu menceritakan seluruh proses pertempuran secara terperinci, dan bahkan menceritakan keseluruhan cerita tentang pengiriman Lu Hongpao ke gua pedang tersembunyi untuk berlatih. Orang serakah Zi Wuxiang itu juga muncul, cek-cek, sungguh agung. Masih saja berteriak bahwa Su Yi tidak layak menjadi musuhnya sekarang, ini terlalu menyakitkan bagi harga dirinya. Tidak, aku harus menghadapinya di masa depan, menangkapnya dan memasukkannya ke dalam kurungan, menaruh semua jenis melon dan buah di depannya, jangan biarkan dia memakannya, dia akan mati kelaparan. Lihat apakah dia masih sombong. Kura-kura kecil itu benar-benar tidak memperlakukan Lu Hongpao sebagai orang luar, dan dia mengambil semua hal yang baik. Apakah dia berpikir bahwa Lu Hongpao akan menjadi gundiknya di masa depan? Benar-benar merepotkan. Iblis dari kehidupan pertama bergumam banyak pada dirinya sendiri. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menghela nafas, suasana hatinya merana. Aku sudah berbuat baik pada bocah Su Yi itu, tapi aku sendiri yang mengacaukannya, dan aku tidak tahu apakah bocah itu akan menjauhiku mulai sekarang. Apa kau ingin menjelaskan satu atau dua hal padanya? Katakan saja bahwa masalah ini sudah selesai untuknya. Lupakan saja, apa aku tidak ingin kehilangan muka? Mengapa mengambil inisiatif untuk memanjat tiang untuk menjelaskan padanya? Biarkan saja dia bersedih. Saat dia melihat Lu Hongpao lagi di masa depan, dia akan mengerti siapa orang terbaik di dunia ini baginya. Memikirkannya seperti ini, iblis kehidupan pertama menjadi bahagia lagi. Mengenai pergolakan di sisi lain takdir, kehancuran kota Kaisar Pedang, dan kemungkinan perubahan masa depan di sungai takdir yang panjang. Itu bukan urusannya. Mulai sekarang, Su Yi harus menghadapinya. Pada hari yang sama, perahu perak yang membawa Su Yi melewati aliran ruang yang bergolak saat itu, dan dengan guncangan lambung yang tiba-tiba, perahu itu meraung dan muncul di sungai takdir yang panjang. Sebelum Su Yi bisa bereaksi, perahu perak itu telah terpotong-potong dan terkoyak, berubah menjadi cahaya dan hujan yang memenuhi langit. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.